Halo semuanya, hari ini saya Yufra bersama partner saya Hendro akan menjelaskan laporan percobaan mengenai GLBB dan GLB. Tujuan dari kami melakukan percobaan ini yang pertama, untuk menganalisis besaran fisis waktu pada gerak lurus dengan kecepatan konstan. Yang kedua, menganalisis besaran fisis kecepatan pada GCB berdasarkan data. Yang ketiga, menyajikan data hasil percobaan GCB dan menyelidiki karakteristik GL dengan percepatan konstan. Yang keempat, menyelidiki grafik hubungan S dan T berdasarkan percobaan. Peralatan yang kami gunakan dalam melakukan praktikum sederhana ini adalah yang pertama kelereng, kedua meteran, ketiga alat tulis dan kertas, dan yang terakhir adalah stopwatch. Langkah kerja pada percobaan kami yang pertama, mengukur tinggi dinding sesuai dengan jarak yang ditentukan. Yang kedua, memberi tanda pada dinding sesuai jarak yang ditentukan. Yang ketiga, menjatuhkan kelereng bersamaan dengan pemencatan stopwatch. Dan yang keempat, menulis hasil pengukuran waktu dan jarak. Dan yang kelima, mengoperasikan data untuk mendapatkan percepatan. Berdasarkan hasil percobaan, ini merupakan hasil dari percobaan yang kami lakukan. Jadi, untuk mendapatkan ketinggian dinding itu sudah ada di dalam soal. Sedangkan untuk selang waktu kami dapatkan dari pemencatan stopwatch. Dan selang waktu kuadrat didapatkan dari hasil penguadratan selang waktu yang pertama. Lalu yang terakhir adalah percepatan yang kami dapatkan dari rumus G sama dengan 2H per T kuadrat. Jadi teman-teman, saya akan menjelaskan tentang grafik hubungan H dan T. Jadi teman-teman bisa lihat di sini bahwa untuk sumbu X-nya itu merupakan T atau waktu. Sedangkan untuk sumbu Y itu merupakan H atau ketinggian. Nah, jadi teman-teman, semakin tinggi ketinggiannya, maka waktunya juga semakin naik. Nah, jadi kita bisa lihat di sini hubungan H dan T itu berbanding lurus. Sehingga teman-teman bisa lihat grafiknya itu naik atau konstan dia ke atas. Selanjutnya adalah grafik hubungan antara A dan T. Jadi untuk sumbu Y itu adalah A dan T adalah sumbu X. Jadi pada grafik ini seharusnya grafik yang benar itu adalah ini. Nah, dari grafik ini kita bisa melihat bahwa percepatannya itu konstan. Namun, kenapa kami bisa dapat grafik seperti ini? Ini dikarenakan adanya kesalahan teknis saat pengambilan data, mulai dari pemencatan stopwatch yang tidak sesuai, dan ketika kami menjatuhkan kelereng dan pemencatan stopwatch itu tidak sesuai. Jadi, kami mendapatkan grafik yang tidak terlalu sempurna seperti yang seharusnya. Nah, jadi untuk percobaan yang kami lakukan itu ada beberapa teori. Yang pertama untuk gerak lurus. Nah, gerak lurus adalah perubahan suatu posisi atau kedudukan suatu benda terhadap titik acuan tertentu pada lintasannya berupa garis lurus. Nah, gerak lurus ini dibagi menjadi dua, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Pengertian dari GLB adalah gerakan suatu benda pada lintasan lurus yang mempunyai kecepatan tetap. Adapun contoh dari GLB adalah kereta yang bergerak di rel lurus dan datar, serta adapun contoh lain yaitu mobil yang bergerak di jalan tol lurus yang berjalan dengan kecepatan tetap. Pengertian dari GLBB ya, jadi GLBB adalah gerak lurus berubah beraturan yang dimana artinya sebuah benda bergerak pada lintasan lurus dengan kecepatan yang tidak konstan dan percepatan yang konstan. Contoh dari GLB yang pertama adalah GJB. GJB adalah gerak benda yang jatuh dari suatu ketinggian tanpa kecepatan awal. Gerakan jatuh bebas hanya dipengaruhi oleh gravitasi bumi.
Yang kedua ada gerakan vertikal ke atas. Gerakan yang definisinya adalah gerakan suatu benda yang dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal tertentu dan percepatan gravitasi saat kembali turun. Nah, contohnya itu adalah benda yang kita lemparkan ke atas, lalu dia akan jatuh lagi turun ke bawah. Nah, ketika dia turun ke bawah itu, gaya yang berpengaruh adalah gaya gravitasi bumi. Kemudian ada gerak vertikal ke bawah. Gerak vertikal ke bawah adalah gerak suatu benda yang dilemparkan vertikal ke bawah dengan kecepatan awal dan dipengaruhi oleh percepatan. Kemudian ada gerak parabola. Gerak parabola adalah gerak benda yang lintasannya berbentuk lingkaran tidak penuh. Misalnya gerakan peluru yang ditembakkan dari sebuah senapan dan membentuk sudut elevasi atau kemiringan tertentu. Selanjutnya adalah gerakan melingkar. Gerakan melingkar merupakan suatu gerak benda yang membentuk lintasan berupa lingkaran mengelilingi suatu titik tetap. Agar suatu benda dapat bergerak melingkar, ia membutuhkan adanya gerak yang selalu membelokkannya menuju pusat lingkaran. Gaya itu disebut sentripetal. Jadi untuk contoh gerak melingkar ini dapat kita lihat di teman-teman kalau tahu ada di pasar malam, nah namanya itu adalah tong setan. Jadi atraksi tersebut menggunakan gaya melingkar ini, yaitu gaya sentripetal. Nah, kemudian ini merupakan rumus dari GLB. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri rumusnya ada 3. Jadi untuk keterangannya V itu sama dengan kecepatan, S-nya itu sama dengan jarak, dan T itu sama dengan waktu. Selanjutnya adalah rumus dari gerak lurus berubah beraturan. Jadi rumusnya itu ada 3 ya teman-teman. Untuk keterangannya sendiri yang pertama adalah VT. VT adalah kecepatan awal, V0 adalah kecepatan akhir, T adalah waktu, A adalah percepatan, dan S adalah jarak. Nah, berikut adalah karakteristik dari GLBB. Yang pertama, lintasan dari gerak benda berupa garis lurus. Dan yang kedua, gerak benda mengalami percepatan konstan atau tetap. Kemudian kecepatan pada benda berubah-ubah secara beraturan, baik itu kecepatan naik maupun turun. Dan terakhir adalah V perkecepatan hingga T perselang waktu membentuk grafik miring ke bawah atau ke atas. Untuk jenis-jenis GLBB ada yang pertama adalah GLBB yang dipercepat. GLBB yang dipercepat adalah gerak benda yang mempunyai lintasan lurus dan kecepatannya bertambah secara beraturan. Benda tersebut juga mengalami percepatan konstan atau tetap. Contoh dari GLBB adalah kelereng yang dijatuhkan dari ketinggian tertentu. Nah, kemudian ada GLBB yang diperlambat. Nah, GLBB yang diperlambat ialah benda yang bergerak dengan lintasan lurus dan mempunyai percepatan melambat atau berkurang secara beraturan. Dengan kata lain, gerak benda tersebut mengalami perlambatan konstan atau tetap. Oke teman-teman, jadi kesimpulan dari percobaan kami adalah kelereng yang dijatuhkan dari ketinggian tertentu menggunakan prinsip gerak jatuh bebas. Karena pada saat kelereng jatuh, gaya yang berpengaruh hanyalah gaya gravitasi bumi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa percobaan ini adalah bukti nyata dari GJB yang merupakan contoh dari gerak lurus berubah beraturan.